semua. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara yang dapat dilakukan petugas medis dalam pencegahan infeksi nosokomial pada kondisi COVID-19 di ruang intensif unit care atau yang biasa disebut dengan ICU. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum masuk ke cara mencegah infeksi nosokomial pada kondisi COVID, apa sih kira-kira infeksi nosokomial itu? Nah, jadi infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Nah, seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang didapat di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah. Dan juga infeksi yang didapat atau terjadi pada pekerja di rumah sakit. Beberapa penyakit yang umum terjadi akibat infeksi nosokomial, antara lain infeksi aliran darah primer atau IADP, pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, serta infeksi luka operasi atau ILO. Bahkan infeksi nosokomial juga dapat menyebabkan pengidapnya mengalami sepsis hingga kematian jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Infeksi nosokomial disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit, bakteri yang menjadi flora normal, atau bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mencegah infeksi nosokomial ini pada pandemi COVID-19 di ruang ICU? Hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan melakukan pemantauan kualitas mikroba udara secara berkala. Pemantauan kualitas mikroba udara ini sangat penting dilakukan di rumah sakit, terutama pada rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan infeksi nosokomial, penyakit pernafasan, dan SARS-CoV-2 yang beredar di udara. Pada ICU, untuk mengendalikan kualitas mikroba dalam udara, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan tingkat ventilasi, kemudian mengendalikan suhu dan kelembapan, dan juga dapat melakukan disinfektasi udara secara teratur. Selanjutnya yaitu hand hygiene. Tingginya angka prevalensi kejadian infeksi nosokomial tersebut merupakan ancaman bagi pelayanan rumah sakit. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial yang salah satunya dengan melakukan hand hygiene. Hand hygiene adalah suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan air mengalir dengan sabun antiseptik atau hand wash selama 40-60 detik, atau dapat juga menggunakan hand rub berbasis alkohol dengan klorhexidin selama 20-30 detik. 6 langkah mencuci tangan yang benar yaitu: yang pertama, sabun atau hand rub diratakan di tangan, kemudian usap punggung tangan, kemudian sela-sela jari, lalu tangan dikuncikan, ibu jari kiri, ibu jari kanan, ujung-ujung jari, lalu dibilas. Cara selanjutnya yaitu pengembangan surveillance demam. Pengembangan surveillance demam ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi pasien demam rawat inap di rumah sakit dan mengevaluasi kemungkinan COVID-19. Kemudian dengan cara patuh menggunakan APD. Petugas kesehatan di ICU wajib mengenakan APD standar berupa respirator N95, sarung tangan, gaun tahan air, dan pelindung wajah sebelum memasuki zona merah ataupun zona kuning. Mengenakan masker bedah dan kebersihan tangan dapat menurunkan penularan antara pasien dan petugas kesehatan dan di antara petugas kesehatan lainnya. Kebersihan tangan dengan pembersih tangan berbasis alkohol banyak digunakan di seluruh dunia sebagai salah satu prosedur yang paling efektif, sederhana, dan berbiaya rendah terhadap transmisi silang COVID-19. Selanjutnya yaitu dengan pemantauan tiap pasien dengan surveillance prospektif. Pemantauan kepada pasien untuk mencegah infeksi dan mengendalikan tingkat penularan wabah pada pasien ICU dengan cara menjaga kebersihan tangan yang berfungsi mengurangi penularan infeksi nosokomial antara pasien di ICU.
Lalu, meminimalkan kontak dengan orang yang dicurigai atau pasien COVID-19 yang dikonfirmasi dan daftar tenaga kerja yang tersedia. Pasien diposisikan semi-rekomben kecuali dengan kontraindikasi. Tindakan pemberian posisi semi-rekomben 45 derajat dapat mencegah terjadinya VIP. Selain itu, pasien COVID-19 ditempatkan dalam posisi tengkurap ketika diperlukan. Posisi ini membantu memindahkan cairan yang mungkin telah terkumpul di paru-paru dan mengganggu pernapasan. Selanjutnya, cara mencegah infeksi nosokomial yang terakhir yaitu dengan pengawasan HAIs atau Healthcare Associated Infections, atau dalam bahasa awamnya sering disebut dengan infeksi nosokomial. Infeksi ini merupakan efek yang tidak diinginkan di layanan kesehatan yang resiko kejadiannya masih meningkat. Infeksi ini juga merupakan komplikasi tersering pada pasien rawat inap dan menjadi penyebab kematian keempat di rumah sakit. Peninjauan berkala terhadap data pengawasan HAI sangat penting untuk secara cepat mendeteksi setiap kenaikan tarif HAI, mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik pencegahan, dan menerapkan intervensi yang efektif. Program pencegahan infeksi harus segera memprioritaskan praktik pencegahan infeksi di fasilitas mereka, serta pemantauan waspada terhadap infeksi nosokomial, dan juga perhatian pada strategi pencegahan atau praktik pengendalian infeksi seperti mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri atau APD berbasis bukti, dan juga pengendalian lingkungan seperti ruang bertekanan negatif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan.